Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pernahkah kita mendengar kisah dua malaikat yang turun ke bumi, diuji oleh Allah, lalu terjerumus dalam godaan dunia? Kisah ini begitu menarik karena ternyata bukan hanya manusia yang diuji dengan hawa nafsu. Bahkan malaikat pun diberi cobaan untuk menunjukkan betapa lemahnya makhluk di hadapan Allah. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah penuh hikmah, Harut dan Marut. Ujian ilmu, godaan, dan hikmah besar yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Relung Jiwa, supaya teman-teman semua nggak ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang bisa menyejukkan hati kita. Kisah Harut dan Marut adalah salah satu bagian unik dalam Al-Quran yang disinggung di surat Al-Baqarah, ayat 102. Ayat ini bukan sekadar menyinggung tentang sihir, tetapi juga membuka tabir bagaimana Allah menguji manusia, dan bahkan malaikat, dengan cara yang sangat halus, penuh hikmah, dan penuh peringatan. Harut dan Marut dikenal sebagai dua malaikat yang diturunkan Allah ke Babilonia, sebuah negeri yang pada zamannya sangat terkenal. Kalau kita menelusuri sejarah Babilonia, negeri ini adalah pusat ilmu pengetahuan dan peradaban, tapi juga menjadi sarang kesesatan. Di sana berkembang ilmu sihir, praktik ramalan, pemujaan bintang, dan berbagai ritual yang menyesatkan. Dengan kata lain, Babilonia adalah tempat di mana ilmu bercampur dengan kebatilan. Allah menurunkan Harut dan Marut bukan tanpa tujuan. Allah ingin memberi pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang tampak indah, hebat, atau luar biasa tidak selalu membawa kebaikan. Ada kalanya, ilmu yang tinggi justru bisa menjerumuskan jika tidak dibingkai dengan iman dan takwa. Banyak ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lain-lain menjelaskan bahwa Harut dan Marut diturunkan sebagai bentuk ujian. Mereka mengajarkan manusia tentang sihir, tetapi selalu dengan peringatan keras. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami hanyalah cobaan, maka janganlah kamu kafir. Artinya setiap kali mereka menyampaikan ilmu sihir kepada manusia, mereka langsung menegaskan, ini adalah ujian. Jangan gunakan ilmu ini untuk keburukan. Kalau kamu tetap mempelajarinya untuk tujuan jahat, maka kamu telah kafir. Bayangkan betapa besar amanah dan tanggung jawab yang Allah titipkan kepada keduanya. Bukan untuk memperindah dunia sihir, tapi untuk membuka tabir perbedaan antara kebenaran dan kebatilan, antara wahyu dan tipu daya setan. Pertanyaan ini sering muncul. Kenapa Allah harus menurunkan malaikat untuk mengajarkan hal seperti ini? Jawabannya sangat menarik, karena malaikat adalah makhluk yang dikenal taat, tidak pernah bermaksiat, dan selalu patuh kepada Allah. Kalau saja ilmu sihir ini diajarkan oleh manusia, mungkin akan muncul keraguan, ini hanya karangan manusia. Tapi ketika yang mengajarkan adalah malaikat pilihan Allah, jelas bahwa ilmu itu benar-benar ada, nyata, dan berbahaya bila disalahgunakan. Tujuannya agar manusia tidak mudah tertipu, sehingga mereka tahu bahwa ilmu sihir itu benar ada, tapi bukan jalan yang diridai Allah. Harut dan Marut tidak hanya menjadi guru, tapi juga batas pemisah. Mereka menjelaskan bahwa ada ilmu Allah yang benar, murni, dan membawa cahaya. Tapi ada juga ilmu yang diilhami setan, yang menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan dan kekafiran. Sehingga dengan turunnya Harut dan Marut, tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk berkata, kami tidak tahu sihir itu buruk. Karena sudah jelas, setiap orang yang mendatangi Harut dan Marut akan diperingatkan. Jika kita renungkan, kisah ini bukan sekadar sejarah. Ada pesan dalam-dalam yang Allah titipkan. Ilmu itu netral. Yang membuatnya baik atau buruk adalah bagaimana manusia menggunakannya.
Bukan semua yang hebat patut dipelajari. Kadang sesuatu terlihat indah, memikat, atau membuat kita kagum, tapi sejatinya bisa menghancurkan iman dan hidup kita. Allah ingin menegaskan keadilannya. Dengan menurunkan Harut dan Marut, manusia tidak bisa lagi beralasan bahwa mereka tersesat tanpa peringatan. Jadi Harut dan Marut bukanlah malaikat biasa. Mereka adalah saksi peradaban, penguji keimanan, dan pengingat abadi bahwa kebenaran dan kebatilan seringkali berjalan beriringan di hadapan manusia. Tinggal pilihan kita, ingin mengambil cahaya ilmu atau terjebak dalam kegelapan sihir. Kisah Harut dan Marut tidak bisa dipahami begitu saja tanpa melihat latar belakang kenapa Allah menurunkan mereka ke bumi. Karena pada dasarnya kisah ini adalah jawaban Allah atas perbincangan malaikat tentang manusia. Dikisahkan dalam banyak tafsir, para malaikat yang senantiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah bertanya-tanya, "Ya Allah, mengapa Engkau ciptakan manusia padahal mereka sering berbuat dosa, saling membunuh, saling menumpahkan darah, dan melanggar perintah-Mu?" Mereka bukan sedang menentang Allah tapi merasa heran. Sebab malaikat tidak pernah bermaksiat, sementara manusia penuh kelemahan. Mereka ingin tahu hikmah di balik penciptaan manusia. Allah pun menjawab dengan cara yang sangat indah. "Jika kalian diberi hawa nafsu seperti manusia, kalian pun akan diuji sebagaimana mereka." Allah ingin menunjukkan bahwa ketaatan malaikat bukan karena mereka lebih mulia dari manusia, tapi karena memang mereka tidak diberi hawa nafsu. Maka dipilihlah dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, untuk turun ke bumi sebagai wakil malaikat. Tugasnya bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga menjadi bukti bahwa ketika malaikat diberi hawa nafsu, mereka pun bisa tergelincir. Kenapa Babilonia? Karena negeri itu pada masa lampau bukan hanya pusat kebudayaan, tapi juga pusat penyimpangan. Orang-orangnya pandai dalam ilmu perbintangan, ramalan, dan terutama sihir. Disitulah Harut dan Marut diutus. Di tengah peradaban yang luar biasa tetapi rusak oleh kesesatan. Bayangkan seperti seseorang yang dikirim ke pusat hiburan penuh godaan. Semua ada di sana. Kecantikan, kekuasaan, harta, bahkan keangkuhan. Maka ujian ini benar-benar berat meski yang diuji adalah malaikat. Dari sinilah kita belajar. Allah menguji semua makhluk sesuai dengan kapasitasnya. Manusia diuji dengan syahwat harta jabatan. Para nabi diuji dengan dakwah, cobaan, dan penolakan kaumnya. Malaikat, meski makhluk yang taat, tetap bisa diuji bila diberi hawa nafsu. Dengan begitu, manusia tidak bisa berkata, "Ya Allah, malaikat saja selalu taat. Kenapa Engkau ciptakan kami lemah?" Karena ternyata, jika malaikat berada di posisi manusia, mereka pun bisa jatuh. Jangan meremehkan dosa orang lain. Bisa jadi kita diuji dengan hal yang sama lalu jatuh juga. Tidak ada alasan untuk sombong. Bahkan malaikat pilihan Allah bisa tergoda, apalagi kita manusia yang lemah. Ujian itu rahmat. Allah menguji kita bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berpegang pada iman. Jadi latar belakang ujian Harut dan Marut adalah jawaban Allah atas rasa heran malaikat bahwa manusia penuh dosa. Dengan kisah ini Allah ingin menegaskan, manusia memang lemah, tapi justru dari kelemahan itulah lahir pahala besar ketika mereka sabar, bertahan, dan kembali kepada Allah. Setelah Harut dan Marut diturunkan ke bumi, Allah memberikan ujian yang selama ini menjadi penyebab utama manusia tergelincir. Bukan dengan ujian ringan, melainkan dengan 3 pintu besar dosa yang sudah sejak dahulu menjadi jebakan syaitan. 1. Syahwat dan wanita. 2. Khamr, minuman memabukkan. 3. Kesombongan karena kekuasaan. Dalam riwayat, disebutkan ada seorang wanita yang sangat cantik jelita namanya Zohrah. Parasnya bukan hanya memikat, tapi juga memiliki daya tarik luar biasa, hingga membuat banyak lelaki tergoda. Wanita inilah yang menjadi perantara ujian Harut dan Marut. Ia mendekati mereka dengan kecantikan dan rayuan. Namun ketika Harut dan Marut hendak mendekat, Zohrah berkata,
Aku tidak akan menuruti keinginan kalian kecuali kalian melakukan sesuatu yang besar. Disinilah titik awal tergelincirnya mereka. Syarat yang diajukan Zohrah berbeda-beda dalam riwayat. Ada yang mengatakan ia meminta Harut dan Marut meminum khamr, karena dengan minuman memabukkan, akal dan kesadaran manusia akan hilang. Dan benar, siapapun yang kehilangan kesadaran akan mudah melakukan dosa yang lebih besar. Allah mengajarkan kita lewat kisah ini, kenapa khamr diharamkan. Karena sekali seseorang mabuk, ia tidak lagi bisa membedakan baik dan buruk, bahkan bisa melakukan dosa yang sebelumnya ia tolak keras. Godaan berikutnya adalah kesombongan karena kekuasaan. Harut dan Marut diberi pilihan antara tetap menjaga amanah sebagai malaikat, atau menuruti hawa nafsu demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Disinilah letak bahayanya. Ketika manusia atau bahkan malaikat yang sedang diuji, ingin kekuasaan tanpa batas, ia rela melanggar aturan Allah. Akhirnya Harut dan Marut terjerumus. Mereka tergoda oleh wanita itu, dan pada akhirnya jatuh dalam kesalahan. Allah pun menghukum mereka. Mereka tidak bisa kembali ke langit dan diganjar dengan azab di bumi. Dalam sebagian riwayat disebutkan mereka digantung terbalik di sebuah sumur di Babilonia, sebagai pelajaran abadi. Kalau kita tarik ke zaman modern, godaan yang sama masih berlaku. Syahwat kini hadir lewat media sosial, film, iklan, bahkan genggaman tangan kita. Khamr dan narkoba merajalela, merusak generasi muda. Kesombongan dan kekuasaan tampak dalam politik, jabatan, bahkan persaingan kecil sehari-hari. Kisah Harut dan Marut bukan dongeng. Ia adalah cermin bagi kita. Jika malaikat bisa jatuh karena 3 hal ini, bagaimana dengan kita manusia yang sejak awal memang diciptakan dengan hawa nafsu? Sedang pelajaran dari godaan dunia, 1. Syahwat adalah ujian terbesar. Ia bisa membuat orang cerdas jadi bodoh, orang saleh jadi lupa diri. 2. Khamr adalah pintu dosa. Sekali diminum, dosa lain akan mengikutinya. 3. Kesombongan adalah penyakit hati. Ia membuat orang menolak kebenaran dan meremehkan sesama. Jadi godaan dunia adalah senjata syaitan yang paling efektif. Harut dan Marut menjadi contoh nyata. Sehebat apapun ilmu dan ketaatan, kalau tidak dibarengi dengan istiqamah dan tawakal kepada Allah, manusia bisa jatuh. Setelah melalui berbagai godaan, akhirnya Harut dan Marut tidak bisa menahan diri. Mereka terjebak dalam bujuk rayu Zohrah, mabuk oleh hawa nafsu, hingga lupa akan amanah besar yang Allah berikan kepada mereka. Awalnya mereka sangat tegas menolak. Setiap kali ada manusia yang ingin belajar sihir dari mereka, mereka selalu berkata, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Sesungguhnya kami hanyalah cobaan, maka janganlah kamu kafir. Namun ketika berhadapan dengan ujian syahwat dan khamr, hati mereka mulai goyah. Mereka yang tadinya menjadi penjaga batas antara kebenaran dan kebatilan, justru akhirnya melewati batas itu sendiri. Dalam riwayat disebutkan bahwa Zohrah memberikan 3 pilihan kepada Harut dan Marut. 1. Menyembah berhala. 2. Membunuh seorang anak. 3. Minum khamr. Mereka memilih yang terlihat paling ringan, yaitu meminum khamr. Tapi setelah mabuk, mereka terjerumus melakukan dosa yang lebih besar. Berzina dengan Zohrah, dan bahkan membunuh seorang anak kecil yang mengetahui perbuatan mereka. Disinilah letak pelajaran besar. Tidak ada dosa yang benar-benar ringan jika dilakukan dengan sengaja. Dosa kecil bisa menyeret pada dosa besar. Karena kesalahan itu Allah menghukum Harut dan Marut. Mereka tidak bisa kembali ke langit. Menurut sebagian riwayat, keduanya digantung terbalik di sebuah sumur di Babilonia, diikat, dan diazab sampai hari kiamat. Mereka menjadi saksi abadi bahwa tidak ada makhluk yang luput dari ujian. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Allah memberikan mereka pilihan, azab di dunia hingga akhir zaman, atau azab di akhirat. Harut dan Marut memilih azab dunia. Itulah sebabnya,
Hingga kini nama mereka tetap dikenang sebagai malaikat yang jatuh dalam ujian. Dari kesalahan Harut dan Marut, ada beberapa pesan yang sangat kuat. 1. Jangan remehkan dosa kecil. Karena dosa kecil yang diulang atau disepelekan bisa menyeret ke dosa besar. 2. Syaitan masuk dari celah kelemahan kita. Kadang bukan dari hal besar, tapi dari hal kecil yang kita anggap sepele. 3. Ilmu dan kedudukan tidak menjamin keselamatan. Harut dan Marut punya ilmu, mereka malaikat tapi tetap jatuh. Apalagi manusia yang jauh lebih lemah. 4. Allah Maha Adil. Siapapun yang melanggar aturannya akan mendapatkan balasan, meskipun itu malaikat pilihan. Kisah kesalahan Harut dan Marut menunjukkan bahwa kesombongan adalah akar kejatuhan, dan godaan syahwat adalah ujian paling sulit. Kalau malaikat saja bisa tergelincir, maka manusia harus lebih waspada. Karena kita diciptakan memang dengan hawa nafsu, kelemahan, dan bisikan syaitan yang terus menggoda setiap saat. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Tidak ada makhluk yang sempurna selain Allah. Malaikat pun bisa salah ketika diberi hawa nafsu. Ilmu adalah amanah. Jika ilmu digunakan untuk keburukan, maka ia bisa menjadi jalan menuju kesesatan. Jangan sombong terhadap dosa orang lain. Kadang kita merasa lebih baik, tapi ujian bisa datang dan membuat kita jatuh. Waspada terhadap 3 pintu dosa terbesar: syahwat, minuman haram, dan kesombongan. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, banyak sekali pelajaran yang cocok. Media sosial bisa jadi ujian syahwat dan kesombongan. Uang dan jabatan bisa menjerumuskan orang yang awalnya jujur. Ilmu teknologi bisa dipakai untuk kebaikan, tapi juga bisa dipakai untuk merusak. Maka kisah Harut dan Marut bukan dongeng, tapi peringatan sepanjang zaman. Allah ingin kita belajar bahwa setiap manusia diuji sesuai kemampuannya. Yang penting bukan seberapa sering kita jatuh, tapi bagaimana kita kembali kepada Allah dengan taubat dan kerendahan hati. Kalau teman-teman merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke sahabat-sahabat kalian, dan pastikan sudah subscribe channel Relung Jiwa, supaya kita bisa terus belajar, merenung, dan memperbaiki diri lewat kisah-kisah penuh makna dari Al-Quran dan sejarah Islam. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjaga diri dari godaan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.